Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal menjadi sesuatu yang pasti bagi makhluk Allah di muka bumi. Jadwal ajal manusia sudah ditetapkan ketika roh ditiupkan oleh malaikat. Seberapa kuat pun perlindungan yang manusia buat, dia akan mati tak kala malaikat maut dijadwalkan datang untuk menjemput. Roh pun harus berpisah dengan jasad. Kemana sebenarnya keberadaan roh setelah mati hingga kiamat datang? Pertanyaan mengenai roh sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Allah Subhanahu Wa Taala pun memerintahkan Rasulnya untuk menjawab. Roh itu adalah urusan Rabbku. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat cukup banyak fenomena kehidupan rohani. Dalam arti, suatu alam tersendiri yang berbeda dengan kehidupan alam nyata ini. Namun masih banyak masalah yang tersamar, sementara banyak orang mendapatkan penjelasan. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya, Roh, hendak mengangkat fenomena ini. Dalam pembahasan tentang bab tersebut, Ibnu Qayyim memulai dengan pertanyaan, apakah roh itu berada di langit atau di bumi? Apakah roh berada di surga atau neraka? Apakah ia dititipkan di badan yang bukan badannya yang dulu ditempati, lalu dia disiksa atau diberikan kenikmatan di dalam badan itu? Ataukah roh berdiri sendiri dalam artian terlepas dari badan? Ibnu Qayyim menjelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa roh-roh itu layaknya pasukan yang dikerahkan. Selagi roh-roh itu saling mengenal, maka ia bersatu. Selagi roh-roh itu saling mengingkari, dia akan berselisih. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengambil janji dan kesaksiannya tentang rububiyah, dengan keberadaannya sebagai makhluk yang dibentuk dan mempunyai akal. Sebelum Allah memerintahkan para malaikat bersujud kepada Adam dan sebelum memasukkan roh itu ke badan pada saat itu berupa tanah dan air. Mereka lalu ditempatkan Allah menurut kehendaknya, yaitu di barsyak yang juga menjadi tempat kembalinya setelah meninggal. Allah Ta'ala kemudian membangkitkan sekumpulan demi sekumpulan roh lalu ditiupkan ke dalam badan yang bermula dari mani. Hingga Ibnu Hams berkata, jadi benar bahwa roh-roh itu merupakan badan yang membawa tujuan-tujuannya untuk saling mengenal atau saling mengingkari. Mereka menyadari telah diistimewakan. Allah pun menguji mereka di dunia menurut kehendaknya lalu mematikannya. Mereka kembali ke alam barsyak seperti yang dilihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra Mi'raj di langit dunia. Di sana, roh orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan berada di sebelah kanan Adam dan roh orang-orang yang mendapatkan penderitaan berada di sebelah kiri Adam. Hal ini terjadi ketika terputus dari segala unsur. Sementara roh para nabi dan syuhada langsung ditempatkan di surga.